Lihat betapa kaya pria itu. Di hadapan pelayan, mengeluarkan sebotol cairan ke arah belakang tubuh pelayan. Ia pun langsung dihajar. Tapi pandangan orang-orang merasa aneh. Klon benar-benar melakukan sesuatu pada manusia. Kondisi apapun. Cerita berasal dari restoran ini. Setiap hari jam 4 subuh pelayan dibangunkan. Kemudian mereka dibersihkan. Ganti pakaian bagus. Jam 5 restoran mulai buka. Sebelum masuk, suhu tubuh diukur. Masing-masing menyambut pelanggan baru. Mereka terus bekerja 19 jam. Mereka harus mematuhi aturan. Terpenting, pelanggan adalah Tuhan. Mereka diwajibkan untuk melayani setiap keinginan pelanggan. Setiap hari hanya minum sekotak minuman untuk tambah energi. Lalu kembali tidur. Setiap hari terus begitu. Nama pemeran utama adalah Xing Mei. Menurut restoran, pelayan adalah bayaran paling termurah. Tidak ada kebebasan. Mereka ada satu jenis masa depan. Memasuki dunia kebahagiaan. Setiap awal tahun baru, raja akan mencetak sebuah bintang di setiap orang. Kalau terkumpul 12 bintang akan berakhir. Dan bisa masuk ke dunia kebahagiaan. Tapi ada gadis bernama Yuna. Memulai perlawanan. Malam itu Xing Mei bangun. Lihat Yuna tidak ada. Ia mencarinya. Ia melihat sebuah gambaran. Yuna ada hubungan dengan raja. Berarti Yuna terbangun. Ia muntah dan baring di tanah. Yuna menjelaskan. Ia pingsan setelah mengambil nutrisi kami. Ia mengambil kunci di tubuh raja. Ajak Xing Mei datang ke depan pintu. Ia tanya ke Xing Mei, apa kamu pernah terpikir? Pelanggan di dunia kayak gimana? Xing Mei merasa takut. Ia lihat ke bawah dan bingung. Karena dilarang mengajukan pertanyaan itu. Yuna membuka pintu dan masuk. Ini ada ruangan penyimpanan sederhana. Ia kasih tahu Xing Mei. Ini rahasia mereka. Ia mengeluarkan proyeksi. Memutar film Tom Hanks. Xing Mei membesarkan matanya. Menonton. Ini pertama kalinya ia melihat dunia luar. Bertemu dengan pelanggan jahat. Yuna memilih untuk melayan. Dia terekspos dan langsung melarikan diri. Raja mendengar suara dan bergegas. Sementara Yuna menunggu di lift. Raja menekan tombol di tangannya. Leher Yuna mengeluarkan darah dan jatuh. Gambaran ini membuat Xing Mei terkesan. Ia melihat kematian temannya. Kesedihan terlihat di wajahnya. Malam itu, Xing Mei terbangun lagi. Ia keluar dari kamar. Melihat raja terjatuh di lantai. Dan ada seorang pria berpakaian hitam. Xing Mei takut. Balik arah untuk pergi, tapi pria itu menenangkannya. Jangan takut, aku datang menolongmu. Kamu telah dibangunkan temanmu Yuna. Memiliki kesadaran manusia. Kalau masih di sini terus, kita akan ketahuan. Pria berbaju hitam ini. Dari aliansi anti-klon. Namanya Zhang Haizu. Namanya seperti orang bumi. Setelah dibujuk, Xing Mei ikut pergi. Ia dibawa ke kamar rahasia. Kalung di lehernya dilepas. Ia ternyata tahu. Kalung itu adalah bom bisa dikendalikan jarak jauh. Sekarang ia merasa aman. Ia dibawa ke dalam satu ruangan. Menunjukkan teknologi canggih ke dia. Menjadi sebuah kamar modern. Muncul. Di luar ada pemandangan yang indah. Ia belajar banyak hal yang sebelumnya tidak tahu. Hari demi hari lewat. Ia mulai beradaptasi dan nyaman dengan kehidupannya. Ia bergabung dengan aliansi anti-klon. Suatu hari terdengar suara di luar. Pengak hukum aliansi menemukan keberadaan Xing Mei. Mereka mengejarnya. Klon ini bebas. Keadaan darurat. Haizu membawanya keluar jendela. Ini kesempatan mereka untuk kabur. Pintu kamar sudah didobrak. Pertempuran mau terjadi. Ia mengeluarkan tangga darurat penghubung ke seberang. Keduanya berjalan di tengah. Keduanya saling menembak. Karena banyak, ia sulit mengalahkannya. Musuh juga menggunakan pesawat. Haizu meletakkan Xing Mei.
Ditembak terus sampai tidak bisa stabil. Ia pun terjatuh. Xing Mei juga ditangkap. Penegak hukum bilang ia melanggar aturan. Ia akan dieksekusi. Tanpa diketahui, Haizu menyamar jadi salah satu penegak hukum. Setelah pertempuran, ia membawa ketiga orang itu. Xing Mei terselamatkan. Keduanya sampai di daerah kumuh. Ini tempat lahirnya Liga Prancis. Di sini, ia melihat para jenderal organisasi penegak anti-klon. Jenderal berkata, mereka ingin buat klon dengan kesadaran bebas. Yuna telah gagal. Yang mereka harapkan satu-satunya hanya Xing Mei. Aliansi ini ingin menyatukan manusia. Mereka mencoba mengendalikan segalanya, menggunakan klon untuk keuntungan sendiri. Anti-klon berharap Xing Mei bisa berdiri. Untuk kejahatan mereka, Xing Mei berpikir, malam itu ia jadi orang bebas. Sebuah klon, nasib keduanya juga tercampur. Ia masuk ke pabrik cloning. Sekumpulan wanita baju putih berjalan tanpa suara. Wajahnya terlihat senyum bahagia. Gelisah. Beberapa wanita wajahnya mirip. Mereka bergerak menuju apa yang disebut bahagia. Tapi nasib menunggu mereka seperti ini. Di dalam ruangan, salinan Xing Mei duduk tanpa bersuara. Ia dipasang helm. Dari matanya terlihat tidak ada kehidupan. Kemudian ia dikirim ke saluran, membawanya ke tempat lain. Klon yang menuju ke dunia bahagia, digantung di atas sepeti hewan. Haizu berkata kejahatan aliansi tidak bisa dimaafkan. Saat klon jalan ke arah kehidupan bahagia, merupakan tempat daur ulang. Dan daur ulang, cloning manusia adalah sumber nutrisi murah. Xing Mei gemetaran. Ia tidak percaya dengan pemandangan yang ia lihat. Air mata membasahi wajahnya. Ia tidak percaya. Ini bahan nutrisi yang mereka hisap. Malam itu ia mengambil keputusan. Ingin melawan organisasi anti-klon. Aliansi klon yang penuh kebencian. Pertempuran dimulai. Ia dikirim ke satelit anti-aliansi. Pengalaman pribadinya diubah menjadi ke-12 federasi dan 4 koloni alien. Pada waktu bersamaan, penegak hukum aliansi menyerang perang satelit. Keduanya saling menembak. Pejuang anti-aliansi dengan cepat. Satu demi satu kalah. Xing Mei yang lihat Haizu terbaring. Air mata pun menetes. Organisasi anti-aliansi pun musnah. Ia ditangkap. Pria itu duduk di seberangnya. Bertanya, tahu organisasi anti-aliansi akan gagal. Kenapa masih bergabung dengan mereka? Xing Mei dengan tenang menjawab, jika tidak ada yang berdiri, kebenaran tidak akan terungkap. Setidaknya ada orang yang percaya dengan perkataanku. Akhir cerita. Xing Mei dikirim ke Elysium untuk penegak aliansi. Xiang Mei terjatuh. Benar-benar menjadi seorang pejuang.